Pemirsa Intens Investigasi, keputusan berani Hakim Eman Sulaiman yang membatalkan penetapan tersangka dan membebaskan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu lalu memang akhirnya menuai pro dan kontra. Hal itu pun terlihat ketika Rasman Arief Nasution yang mengaku keberatan dan mempersoalkan apa yang menjadi keputusan Hakim Eman Sulaiman saat memutuskan Peggy Setiawan bebas dan batal menjadi tersangka. Atas hal tersebut, Rasman pun memilih akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Lantas, seperti apa respon pedas dari kuasa hukum Peggy Setiawan terkait pernyataan Rasman tersebut? Seperti apa respon Rasman yang menyinggung Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan, yang dianggapnya seperti orang kampung yang baru masuk ke kota? Dan bagaimana pula respon Nicholas Kili-Kili yang menganggap apa yang dilakukan Rasman adalah hal lucu dan justru menzolimi Hakim Eman Sulaiman? Namun benarkah meski beda pendapat, namun Rasman pun masih berhubungan baik dengan Nicholas Kili-Kili? Di sisi lain, seperti apa pula Farhad Abbas menanggapi sikap Rasman yang akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hingga kini, kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih terus bergulir dan justru semakin memanas usai Peggy Setiawan yang sebelumnya dijadikan tersangka dan dibebaskan oleh putusan Hakim Eman Sulaiman lewat sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Lantas, mengapa bebasnya Peggy Setiawan justru kembali menuai kontroversi? Hal ini pun terjadi lantaran Rasman Arief Nasution sebagai seorang praktisi hukum merasa keberatan atas keputusan Hakim Eman Sulaiman yang dianggapnya tidak cermat dan juga tidak logis saat memutuskan kebebasan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Melihat pernyataan Rasman Nasution, kuasa hukum Peggy Setiawan langsung merespon Rasman yang akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang memenangkan Peggy di pra-peradilan. Bahkan, bagi kuasa hukum Peggy, hal tersebut tidak jadi masalah, di mana pernyataan Rasman di mata mereka layaknya seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Maka dari itu, kuasa hukum Peggy tidak mau ambil pusing dengan pernyataan Rasman Nasution. Dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya logik, tidak logik dan kontraproduktif. Karena ini akan sangat berbahaya kalau kita membiarkan saja. Jadi saya kemarin sudah katakan, saya sudah merumuskan, buatkan surat kita ke KY, surat kita ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apakah kita boleh atau tidak, biarlah nanti dijawab. Tapi yang pasti sebagai warga negara, saya prihatin dengan putusan ini karena menurut saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Saya mau tegaskan di sini bahwa keputusan pra-peradilan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu final dan mengikat. Tidak ada yang bisa merubah itu.
Saat pernyataannya di depan tim intens investigasi via Zoom, Rasman Nasution sendiri sempat merespon Tony RM, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Karena menurut Rasman, sikap Tony setelah berhasil memenangkan sidang pra-peradilan Peggy terlalu berlebihan, di mana suka menyinggung, merendahkan, dan menghina orang. Hingga Rasman pun juga menyinggung tentang sikap Tony RM, layaknya seperti orang kampung yang baru masuk ke kota besar. Kalau Bang Niko kili-kili statement, saya appreciate. Beliau tuh ngomongnya berisi walaupun keras suaranya kayak saya. Kalau Bung Marwan ya lumayan oke lah. Tony, ya ini anak ini kalimatnya suka nyinggung orang, suka merendahkan orang. Saya pun keras bicaranya. Tapi saya tidak menghina. Saya boleh berbeda pendapat dengan Pak Susno Duaji, berbeda pendapat dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya nggak menghina mereka. Tapi Tony RM itu pernah bicara menghina jenderal. Dan jenderal itu marah dan kita marah semua. Marah dalam pengertian ya kita itu kurang nyaman kalau kita bicara itu tidak adab. Saya akademisi, jadi agak sulit mungkin mereka mencerna pikiran saya gitu. Di dalam benak saya ini ada ribuan strategi dalam berdebat dengan orang. Tapi saya punya referensi yang jelas, terukur gitu. Saya tidak pernah menghina-hina orang gitu. Masa Tony udah menang Prapit, weh Rasman, saya ajari kau. S1 kok ngajari S3. Saya ingatkan Tony itu jangan seperti, maaf ya, ada orang dari kampung masuk kota terkejut dia. Lari sana, lari sini, oh ini udah bentur kepala ke tembok kiri, bentur kepala ke tembok kanan, buat belakang. Kita merasa masih kuat, tapi kepala udah bonyok-bonyok, tinggal selesainya rap. Jangan gitu. Tony, kau masih muda. Ya, hidup harus dimulai dari yang sejujurnya dan seharusnya. Sedangkan Nicholas Kili-Kili sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan dan sosok yang juga dekat dengan Rasman Nasution pun juga menganggap bahwa langkah Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman adalah sebuah langkah keliru. Karena bagi Nicholas, Hakim Eman Sulaiman sudah seadil-adilnya untuk memutus perkara tersebut. Bahkan Nicholas juga menilai sangat lucu jika para pengacara di luar sana justru ingin membatalkan putusan Hakim Eman Sulaiman dan menzoliminya. Lantas, mereka tidak mendukung, tapi justru memadamkan semangat kejujuran dan keadilan bagi seseorang. Pertanyaan saya, ketika Hakim Eman Sulaiman dengan seadil-adilnya sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya kepada rakyat kecil, kepada seorang kuli bangunan, pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat kecil tidak boleh mendapatkan keadilan di negara ini? Jadi hanya keadilan itu hanya milik orang kaya? Keadilan itu hanya milik orang yang berpangkat? Keadilan itu hanya milik orang-orang tertentu saja? Sementara rakyat kecil ini tidak boleh mendapatkan keadilan. Sangat lucu. Bagi saya, kalau ada rekan-rekan lawyer yang lain mau mencoba membatalkan putusan pra-peradilan ini dan mau mencoba menjolimi Hakim Eman Sulaiman ini perbuatan zolim. Itulah Rasman. Saya melakukan kritik yang konstruktif terhadap putusan ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Karena kita hidup di Indonesia. Kalau ini dianggap saya sebagai seorang yang merusak negara dan dianggap memfitnah mau dilaporkan, monggo. Saya siap jadi martir untuk bangsa ini, untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Saya mau beritahu bahwa sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi. Karena sebelum kami ajukan pra-peradilan,
kami itu sudah datangi Komisi Yudisial, minta supaya Komisi Yudisial itu mengawasi jalannya persidangan ini. Kami juga sudah datangi Mahkamah Agung, sudah datangi Kejaksaan Agung, bahkan ke Kompolnas, Menko Polhukam, kami datangi semuanya. Kami minta supaya mengawal, betul-betul mengawal jalannya kasus pra-peradilan Peggy Setiawan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang lain yang mau coba-coba melapor Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, saya rasa itu sangat keliru. Karena saya mau beritahu, saya tegaskan bahwa bagi saya Hakim Sulaiman ini, Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang datang dari surga turun ke bumi saat ini. Kami justru berdoa supaya ada lagi Hakim Eman Sulaiman yang lain di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hidup ini ya, kalau kita jadi lawyer, jangan iri sama orang. Jangan hasad, jangan dengki sama orang. Kalau you mau menghambat karir orang, kau berhadapan dengan takdir dari Allah. Kalau kau menguji kemampuan orang, dia gesit, artinya dia punya prinsip hidup yang jelas. Lantas, seperti apa pula tanggapan Farhad Abbas atas sikap Rasman yang akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman dan menyebut tindakan Rasman adalah keliru, hingga meminta Hakim Eman Sulaiman tidak perlu untuk mempedulikan apa yang dilakukan oleh Rasman. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, bagi Farhad Abbas, ketika melihat Rasman Nasution ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial adalah sebuah hal yang keliru. Hal ini pun beralasan karena di mata Farhad Abbas, sosok Hakim Eman Sulaiman merupakan sosok hakim yang patut dimuliakan. Dan keputusannya dalam persidangan pun harus dihargai karena telah melewati berbagai pertimbangan matang. Dan menurutnya, Hakim Eman Sulaiman tidak perlu untuk mempedulikan tindakan Rasman Nasution yang ingin melaporkannya ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Hukum. Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan macam-macam hakim ke kaya laporan Komisi Yudisial. Diam-diam aja kalau mau laporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, Bisa nggak berubah putusan? Ya, ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengarnya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin ini. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh, tapi emang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Nggak ada kan? Tapi yang kita tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kan kira-kira begitu, ya Chris? Iya. Jadi udah. Orang tidak salah dihukum. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim.
Farhad sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang hukum pun juga menjelaskan bahwa alasan kuat Hakim Eman Sulaiman yang pada akhirnya mengabulkan permohonan pihak Peggy Setiawan agar Peggy Setiawan dibebaskan. Damai ya. Kalau sekarang dia berkuar-kuar menyenggol-nyenggol saya, ya hati-hati kamu, ya. Ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman, ya. Tahu diri aja kamu siapa. Terakhir, udahlah. Kalau jadi pengacara itu dampingi terdakwa, dampingi terpidana orang terzolimin. Bukan dampingi orang saksi bohong untuk menjalimi orang yang terzolimin, ya. Udah gitu aja gitu. Sayang, mulai sekarang nama-nama kalian-kalian ini udah jelek di mata masyarakat Indonesia. Di mata hakim udah jelek. Ya, siapa sih orang yang pernah kamu bela bebas dan hebat sih? Gak ada, ya. Mulai saat ini jangan lagi pakai mereka-mereka ini, gak akan laku lagi. Ya, pokoknya pakai Farhad dan Krisna. Walaupun gak dibayar, tetap kita lawan dan kita menang. Ya, catat itu. Ini cuma ngomong aja banyak aneh. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.